Oke, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Garis dan sudut ada, kalau pada zaman dahulu kita bisa melihat alat ini namanya backstaff. Di backstaff itu dulu digunakan oleh para pelaut untuk mengukur tinggi matahari tanpa harus menatapnya langsung. Ini untuk memudahkan para pelaut dalam bernavigasi di lautan. Pada kali ini kita akan belajar tentang kedudukan dua garis. Jika misalnya ini sebuah bidang datar, kemudian kita letakkan garis merah dan hitam, ini kita beri misalnya M dan N. Jika ada kedua garis di mana ujungnya sama, panjangnya sama, jarak dari kedua ujung ini sama, tingginya sama, maka ini kita katakan sebagai dua garis sejajar. Kemudian apabila kedua garis tadi, ya, salah satunya misalnya berada memotong, ini disebut sebagai dua garis perpotongan. Bentuknya bisa seperti ini, bisa seperti ini juga itu. Selanjutnya kita lihat lagi, nah jika ini misalnya suatu sumbu kemudian saling berseberangan, maka disebut sebagai dua garis bersilangan, di mana sudut sisi yang saling bersilangan atau yang berseberangan itu sama. Jika di sini misalnya 30 derajat, maka di sebelah pasti 30 derajat. Jika di sini 100 derajat, maka lawannya juga pasti 100 derajat. Nah, selanjutnya jika kedua garis ini saling berhimpit, maka disebutlah sebagai dua garis berimpit. Contohnya misalnya kalau kita lihat pada jam 12 tepat itu antara jarum panjang, jarum pendek, kemudian jarum yang detiknya itu berhimpit, itu disebut sebagai dua garis berhimpit. Bagaimana dengan perbandingan ruas garis? Saya kasih contoh, misalnya ada sebuah segitiga, kemudian kita tarik garis A, AG, AH, BH, CI, DJ, KJ, kemudian KL. Kemudian kita lihat misalnya P ke C, P ke C, kemudian C ke Q. Kita perhatikan ini harus sebanding, yang garis lurus harus kita bandingkan dengan yang garis lurus, C ke Q. Kita lihat berapa banyak garisnya, 1, 2, 3, berarti 3. Kemudian yang C ke Q 1, 2, 3, 4, berarti C ke Q itu 4, berarti 3 berbanding 4. Kemudian kita bandingkan dengan pembanding selanjutnya, misalnya PI. Nah, ingat ya, ini harus satu garis ya. Kalau misalnya ini kita harus satu bagian ini, tidak boleh PH atau PG, tapi harus PI. Kenapa? Karena awalnya itu PC, maka kita harus tarik garis yang sama itu. Kita hitung juga 1, 2, 3. Begitupun dengan IR. Di sini ada R ya. Di sini ada R. Itu 1, 2, 3, 4 sama. Kalau kita bandingkan, maka PC berbanding CQ sama dengan PI berbanding IR. Begitupun selanjutnya. Oke, selanjutnya lihat contoh 7.4. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai X. Yang mana X? Di sini X ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Kita buat perbandingan A, P, B. Berarti kita ambil AP berbanding dengan PB. PB. Kemudian ingat, yang lurus berbanding dengan yang lurus, kemudian yang miring berbanding dengan yang miring. Kemudian sama dengan AQ berbanding dengan QM. Nah, kalau kita mau isikan nilainya, maka AP tadi A ke P. Oke, A ke P itu tadi nilainya adalah X. Kurang jelas ya. A ke P nilainya X.
berbanding dengan P ke B. Nilainya 3,6. Kemudian AQ itu 2. Kemudian QM 3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan silang. Pembilang kali pembilang, pembilang kali penyebut, penyebut kali dengan pembilang. X kali 3, 3X. 3,6 kali 2 berarti 7,2. Nah, berarti X sama dengan 7,2 dibahagi dengan 3. 7,2 bahagi 3 itu sama dengan 2,4 cm. Berarti X sama dengan 2,4 cm. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 7.5. Perhatikan gambar berikut, tentukan panjang CQ. Oke. Kita buat perbandingan seperti tadi. PC berbanding dengan, ingat yang garis lurus berbanding dengan garis lurus. CQ. CQ sama dengan PI, PI berbanding dengan IR. PC nilainya 2,7 berbanding dengan CQ. Nah, CQ-nya belum ada ya, masih X. Kita taruh X. Kemudian PI 3. Kemudian IR 4. Sama seperti tadi, tinggal kita kalikan silang, pembilang kali penyebut, penyebut kali pembilang. Tinggal X kali 3, 3X, 2,7 dikalikan dengan 4 berarti 10,8. Nah, berarti X berarti 10,8 bahagi dengan 3 sama dengan 3,6. Berarti panjang CQ-nya, di sini CQ itu sama dengan 3,6 cm. Oke, saya lanjut ke contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau ini tentukan nilai X dan Y. Sudah ada dua variabel yang ditanyakan, yaitu X kemudian Y. Untuk menghitung Y, kita harus hitung dulu X-nya. Kita gunakan cara seperti tadi. PC berbanding dengan CQ sama dengan PJ, ya, PJ berbanding dengan JR. Nah, PC-nya 3,6, CQ-nya X, ya, kita kasih X. Kemudian PJ-nya 4 cm, JR-nya 3 cm. Nah, tinggal kita kalikan silang. Nah, berarti X kali 4, 4X. 3,6 kali 3 sama dengan 10,8. Berarti X sama dengan 10,8 dibahagi dengan 4 sama dengan 2,7. Berarti X-nya 2,7. Nah, misalnya ini segitiga ya, saya pindahkan ke sini. Itu akan terbentuk dua buah segitiga, yang atas dan yang bawah. Di sini tadi panjangnya ini sudah jadi PC. Kemudian di sini J, di sini P, Q, kemudian R. P ke C itu 3,6, sementara P ke Q berarti 3,6 tambah dengan 2,7 sama dengan 6,3. Sementara alasnya ini 4,2. Yang ditanyakan adalah Y-nya. Nah, untuk menghitung ini, menghitung Y-nya, maka kita gunakan perbandingan lagi.
Kita gunakan yang sudah ada nilainya, yaitu untuk menghitung nilai Y-nya kita gunakan perbandingan yang kecil berbanding besar. Di sini kita gunakan PC, ini PC ya, berbanding dengan PQ. Oke, Y-nya kita banding, karena ini ingat ya, yang alas dengan alas, yang tinggi dengan tinggi, berarti Y atau JC, Y berbanding dengan RQ. Tinggal kita masukkan nilainya. PC-nya tadi adalah 3,6, PQ-nya 6,3, kemudian Y-nya masih kosong, RQ-nya 4,2. Berarti tinggal kita kalikan silang. Y kali 6,3 berarti 6,3 Y sama dengan 3,6 kali dengan 4,2 sama dengan 6,3 Y. 3,6 kita kalikan dengan 4,2 sama dengan 15,12. Nah, berarti Y sama dengan 15,12 per 6,3. Berarti panjang Y-nya adalah 2,4. Oke. Sekian perjumpaan kita. Tugas silakan cek di grup. Demikian.